Pertama-tama saya mengucapkan selamat memperingati ulang tahun kepada teman-teman, adik-adik para pengusaha muda sekeluarga besar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang pada hari ini 10 Juni 2021 memperingati hari lahir ke-49 HIPMI, organisasi kebanggaan kita semua. Teruslah menjadi pengusaha nasional yang profesional, kuat dan tangguh dalam pengabdian kepada pembangunan ekonomi bangsa dan tanah air. Ketika saya bersama Bang Latif dan beberapa teman lainnya mendirikan HIPMI pada tahun 1972, tujuan kami hanyalah menumbuh kembangkan generasi muda pengusaha Indonesia menjadi pengusaha yang profesional, kuat, tangguh untuk berdampingan para pengusaha senior dan pengusaha lainnya dalam pembangunan perekonomian nasional. Pengusaha yang dicetak sebanyak mungkin oleh HIPMI adalah entrepreneur yang dari waktu ke waktu terus membesar perekonomian negeri ini, bukan justru sebaliknya menggerogoti kue ekonomi yang terbatas. Jika semua pengusaha berperilaku hanya untuk uang dan uang, yang akan terjadilah orang akan beramai-ramai menguruk kekayaan negara untuk diri mereka sendiri. Pengusaha yang diciptakan HIPMI adalah pengusaha yang terus-menerus memberikan nilai tambah bagi perekonomian negeri ini. Meskipun dewasa ini jumlah pengusaha kita masih kurang dibandingkan kegiatan perekonomian nasional yang terus tumbuh, pusat dan merata di semua bidang, namun kita patut bersyukur karena minat generasi muda Indonesia untuk menjadi pengusaha sekarang ini sudah begitu bertumbuh pesat, berbeda dengan masa lalu, di mana pengusaha masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Orang lebih suka menjadi tentara, polisi, pegawai negeri, dan sebagainya. Pengusaha dianggap sebagai orang yang hanya mencari keuntungan. Singkirkanlah jauh-jauh anggapan yang demikian. Perbanyak jumlah dan mutu pengusaha nasional kita, perluas bidang usaha Anda semua, demi memajukan usaha Anda sendiri, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar dan merata bagi pembangunan bangsa. Masih banyak bidang usaha yang memerlukan keikutsertaan para pengusaha nasional, misalnya di bidang kelautan dan pertanian. Kekayaan laut Indonesia begitu melimpah dan seharusnya bisa memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sayangnya jumlah pengusaha kita di sektor kelautan kemaritiman masih sangat kecil. Menurut catatan Biro Pusat Statistik pada akhir tahun 2016, rasio jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,1% dari total jumlah penduduk. Dalam kenyataannya, kekayaan dan potensi laut kita yang tinggi tersebut tidak diiringi dengan pengelolaan pemanfaatan yang baik. Jika kita lihat dari kontribusi produk domestik bruto, sektor kelautan perikanan hanya menyumbangkan 3,7%. Pengelolaan sektor kemaritiman dan kelautan ini Indonesia belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini tentu sangat kontradiktif dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Dalam sisi ekspor ikan hasil laut, Indonesia masih kalah dengan Cina. Menurut data World Top Export tahun 2020, Cina masih sebagai negara eksportir terbesar hasil ikan laut dengan total 11,6% dari total ekspor ikan yang dibekukan. Sementara Indonesia dengan potensi ikan laut yang melimpah hanya menduduki peringkat ke-14 eksportir ikan yang dibekukan dengan 1,6% dari total ekspor ikan. Sementara di bidang pertanian, Indonesia adalah negara agraris yang subur dan berbagai tanaman tropis, termasuk tanaman pertanian dan pangan. Namun dalam kenyataan, pangan masih merupakan masalah serius di tanah air. Masih harus secara sungguh-sungguh diperhatikan berdasarkan penilaian Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan global, dari The Economist Intelligence Unit yang dipublikasi pada Desember 2019. Indonesia berada di posisi 62 dari 113 negara dalam soal ketahanan pangan. Jika cermati lebih dalam pada setiap indikator, Indonesia berada di posisi 49 untuk indikator ketersediaan, posisi 58 untuk indikator keterjangkauan, dan posisi 84 untuk kualitas dan keamanan. Keadaan ini tentu memprihatinkan mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber pangan yang beragam, serta geografi iklim yang mendukung. Pada kesempatan
berbahagia ini, saya juga berharap kepada teman-teman, adik-adik semua yang bergabung dalam HIMI untuk senantiasa mengikuti dan mengambil bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini. Teknologi dewasa ini bukan lagi sekadar inovasi, pengetahuan atau penerapan sains, akan tapi telah menjadi faktor determinan faktor bagi kemajuan peradaban bangsa. Agar mampu bersaing di tingkat global, semakin maju teknologi, maka diyakini produksi akan semakin meningkat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma perekonomian dunia yang semula berbasiskan kepada sumber daya atau resource based ekonomi, kini bergeser menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan atau knowledge based economy, di mana pengetahuan teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. Sehebat-hebatnya sebuah negara dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, semua akan pasti habis tanpa memberi nilai tambah yang lebih jika tidak menguasai teknologi untuk mengelolanya. Kekuatan suatu bangsa dewasa ini diukur dari kemampuan ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai faktor primer ekonomi, mengartikan modal, lahan untuk peningkatan daya saing. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya mengandalkan modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Melalui penguasaan iptek, kekayaan, dan lingkungan alam dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat sesuatu bangsa. Daya saing teknologi yang juga dapat digunakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bernilai guna atau berdaya saing tinggi sebuah produk akan menentukan nilai suatu barang. Salah satu kunci negara Cina berhasil sebagai eksportir terbesar ikan misalnya adalah karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan perikanan dan melakukan investasi pada bidang pengetahuan dan teknologi. Salah satu perubahan pada produksi ikan yang dilakukan adalah dengan menerapkan aquaculture dan marine culture, di mana pengetahuan budidaya ikan menjadi salah satu kunci Cina bisa menjadi negara eksportir terbesar di dunia ini. Selain didukung oleh kebijakan pemerintah, atau Thailand, Vietnam, dan Ethiopia juga telah menjadi surga pangan dunia. Itu semata-mata karena merupakan kemajuan teknologi dalam kemajuan pertanian pangannya. Tingkatkan terus komunikasi dan kerjasama dengan para pemimpin instansi pemerintah, khususnya berkait langsung dengan bidang ekonomi. Bukan untuk interest pribadi, tetapi dalam rangka sinergi dalam berkolaborasi triple helix yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi atau lembaga riset, dan industri atau dunia usaha untuk memanfaatkan sumber daya nasional dalam mengembangkan sistem inovasi teknologi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian. Dalam kolaborasi kelembagaan triple helix ini, industri dan dunia usaha berperan sebagai pendorong, pengembang, penghasil, dan sekaligus pengguna inovasi teknologi. Inovasi teknologi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa dunia usaha. Oleh karena itu, teruslah perbanyak pengusaha kita, baik dalam jumlah maupun mutunya. Menuju kemakmuran bisa direngkuh dengan dunia usaha yang mengambil inisiatif memantik api terobosan inovatif. Sementara pemerintah memperbesar bara api inovasi teknologi itu dengan memberikan dukungan kerangka regulasi, kebijakan, sumber daya yang memadai, serta infrastruktur yang diperlukan. Sekali lagi saya ucapkan dirgahayu kepada Pimpinan HIMI. Selamat bekerja dan selamat berjuang. Teruslah menjadi pengusaha nasional yang profesional, kuat dan tangguh dalam pengabdian kepada pembangunan bangsa dan tanah air. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.